Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Polres bersama Sampul Said dalam Penajam Rumah Ikan. Kali ini kita bersama tamu spesial nih, tuan rumah ya kan Bang? Iya. Sini ada Bang Saiful ya dan juga Pak Tuku. Oke, nanti kita akan cari tahu langsung apa dan tugas apa beliau. Di momen ini spesial kita bawain tentang masalah lantas. Kenapa? Ada hal yang menarik bicara tentang lantas karena lantas ini kan salah satu polisi atau Polri yang hari ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, paling terkenal lah di antara kalangan masyarakat. Yang paling sering dikenal itu. Jadi kalau seandainya anak-anak tuh di jalanan kan taunya ada polisi, padahal polisi itu dia pikir cuman semuanya polisi. Padahal masing-masing ada tugasnya. Nah, wajah Polri itu salah satunya di lantas. Dan ada apa dengan lantas? Lantas akan melakukan tilang manual. Dan kali ini kita akan bahas tilang manual, tentang tilang manual. Karena memang kemarin-kemarin nih kita itu nggak melakukan tilang Bang ya. Udah lama nggak melakukan tilang manual langsung Bang ya, atau apalagi spot-spot gitu ya. Oke, sebelum kita jauh bicarain tentang masalah tilang, kita disuruh perkenalkan diri dulu deh. Tunggu dulu, ini kan masih rangkaian Idul Fitri. Betul. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat, pemirsa Sampul Said yang ada di masyarakat umum khususnya. Minal aidin wal faizin semuanya. Nonton terus. Bener nih Bapak nih, kita ngeblank ya, kasihkan ya. Saya greget banget langsung membahas itu, padahal maka ini masih momen Idul Fitri. Jadi kita dari tim Sampul Said dan juga Polres Penajam Pasir Utara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita masuk bener nih, kita harus ikut lupa tadi ya kan. Kita perkenalkan diri dulu nih Bang. Oke, betul. Ke abang ganteng. Kalau Bapak ini, kalau ini kan abang, ini Bapak ganteng, abang ganteng. Mei, kamu cantik sendiri hari ini, Dek. Iya dong. Ya kan, guys? Masya Allah. Oke. Bang, sapa dulu dong. Ya, perkenalkan nama saya Bribtu Saiful Nasri dari Satlantas Polres Penajam Pasir Utara. Jabatan saya ada Baur Tilang Polres Penajam Pasir Utara. Oke. Terima kasih. Ini yang ngurusin tilang-tilang. Iya, hati-hati ya guys kalau ketemu di jalan. Oh, nggak apa-apa guys. Yang penting nggak melanggar ya. Yang masalah itu kalau melanggar takut kalau buat salah kan. Kalau nggak salah ngapain takut? Betul gitu Pak ya. Oke, selanjutnya ini Bapak terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibda Tugu Priwidodo. Jabatan sehari-hari sebagai Kanit Dikasa di Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Pasir Utara. Oke, ini orang-orang rentetan lantas ya. Ini orang-orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, masuk di wilayah bicarain tilang manual. Pak, ini kan masih dalam konsep ya. Kita masih operasi ketupat ya. Operasi ketupat. Pak, penting nggak sih, harus nggak sih sebenarnya kita melakukan tilang manual? Kalau menurut Pak Tukul dulu deh. Baik, jadi sebelum diberlakukan tilang manual, karena sudah beberapa tahun ini tidak diberlakukan ya tilang manual. Jadi masyarakat terlena ya, kecelakaan lalu lintas meningkat. Kemudian korban juga meningkat. Pelanggaran ya, kasat mata banyak ya, misalnya tidak memakai helm, melawan arus. Kalau kita biarkan, jadi justru itu malah membahayakan sendiri. Sebenarnya kita itu sayang dengan masyarakat. Menarik. Sebelum kita tilang, biasanya kita tegur, Pak, mohon maaf ya, pakai helm. Jadi sering kita melaksanakan himbauan melaksanakan peneguran pada saat melaksanakan pengaturan di jalan pada pagi hari, sore hari maupun malam hari. Apabila kita menemukan pelanggar, tetap kita laksanakan teguran. Pak, menarik nih. Pasca dari COVID kemarin kan orang lebih takut kalau nggak pakai masker daripada menggunakan helm ya. Nah, ini agak sedikit memang. Dan sedihnya lagi, waktu itu
kayaknya ada memang yang kita tidak diperbolehkan langsung tilang manual karena selain dengan kondisi ekonomi masyarakat yang lagi sakit, terus kemudian kondisi kita langsung bersentuhan dengan masyarakat juga kan rentan banget pada waktu fase. Nah, fase ini menarik yang disampaikan Pak Tukul tadi. Saya agak tertarik memang. Kenapa? Masyarakat kita itu kadang agak sulit ya. Bebal bebal yang suka ngelanggar ya. Yang tertib ya tertib aja ya. Masih banyak yang tertib. Sebenarnya banyak yang tertib. Nah, tapi kadang yang tidak tertib ini bisa membahayakan yang tertib. Betul. Nah, itu yang jadi perhatian juga sebenarnya. Dan hari ini mesti ada langkah-langkah, dan saya adalah salah satu orang yang hari ini sepakat sekali ketika ada upaya untuk melakukan penilangan manual. Karena yang pertama kita belum punya fasilitas langsung Bang ya, kita untuk etle. Kita belum punya fasilitas apalagi Panjangan ini panjang banget ini. Lagi pula nih akses antar provinsi. Nah, terlebih lagi jadi ibu kota negara lagi. Nah, ini mudahan kita cepat dapat fasilitas ya. Itu sih yang diharapkan. Jadi pastinya. bapak polisi kita tidak terlalu repot untuk kemudian turun ke lapangan ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi tinggal di monitor ada pelanggaran. Iya. Tinggal suratnya datang ke rumah gitu ya. Atau nanti diakumulasi bayar pajak gitu. Begitu Bang ya? Iya. Gini Bang, bicaranya tentang masalah tilang manual. Tilang manual kapan akan dilaksanakan Bang? Kalau untuk nasional sebenarnya sudah dilaksanakan bersama. Sudah ya. Kalau untuk Polres Penajam Pasir Utara akan dilaksanakan setelah operasi ketupat, yaitu tanggal 2 Mei 2023. 2 Mei 2023. Itu sampai seterusnya Bang? Seterusnya. Sampai ada kebijakan dari Pak Kapolri. Artinya ini sebenarnya udah bisa Bang ya, sudah mulai ya. Cuman kita di Polres PPU maksimalinnya nanti setelah operasi ketupat. Nah, ini hal yang menarik, informasi yang paling penting buat masyarakat kita di Penajam Pasir Utara bahwa memang konsep tilang manual akan dilaksanakan dan hari ini sudah mulai dan akan maksimal di di tanggal 2 bulan Mei sampai seterusnya sampai ada ketentuan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Nah, ini kita bicarain tentang masalah tilang, bicarain tentang masalah kondisi masyarakat kita, kebiasaan masyarakat kita Bang. Pernah nggak Bang di waktu di lapangan tuh dapat yang aneh-aneh gitu? Iya. Contoh sederhana, kayak saya ke Pak Tukul kayaknya. Iya benar. Ini orang lantas yang paling lama ya. Iya. Keluar masuk aja. Keluar masuk sebentar, keluar lagi. Tapi yang keluar masuk itu yang apa? Jangan diartikan. Enggak Pak. Lagi nyusan gitu. Oke Pak. Masang kancing maksudnya, betul itu Pak. Ya baik. Jadi selama saya dinas di lalu lintas ya, memang ada kejadian-kejadian baik itu yang unik, baik itu kadang ada yang suka, ada yang duka. Kebanyakan kita enjoy aja, nggak usah kita jadi pikiran beban. Wah ini saya bersentuhan langsung dengan masyarakat, kok masyarakat begini? Bukan. Jadi tetap kita 3S, salam, sapa, senyum ya. Walaupun Pak ini kok saya yang ditilang, mohon maaf Bu. Banyak Pak, ada yang begitu? Ada banyak. Itu kok nggak ditilang, kok dilewatkan. Karena biasanya di lapangan kan keterbatasan anggota ya kan. Jadi untuk melaksanakan penindakan tersebut juga nggak bisa seluruhnya. Nggak bisa seluruhnya. Ya, jadi biasanya yang kasat mata saja. Contoh sederhana Pak. Contoh sederhana kita keluar di jalan raya, berdiri 5 menit saja, pasti di situ sudah kelihatan ada yang mana pakai helm, paling kasat mata, berboncengan 3 dan lain sebagainya. Jadi terkadang juga ada pelanggar juga, ya intinya komplain lah. Iya, ada yang komplain Pak ya, sampai kenapa saya aja yang ditilang, yang lain tidak gitu. Sampai hal-hal menarik gitu. Setiap ini kok kita aja yang ditilang, yang lain tidak. Tapi ya, pada saat itu kan mereka sendiri yang memberikan, ini loh saya melanggar karena apa? Nggak pakai helm sudah kasat mata, kelihatan mata. Kalau surat-surat kan nggak kelihatan, ditaruh di dompet.
Nah, tapi kalau kamu nggak pakai helm, spionnya nggak punya, sama aja. Nyolot lagi bang ya, nyolot. Karena hari apes kan nggak ada yang tahu. Nggak ada di tanggal. Di kalender nggak ada hari apes ya. Apes ya, rating kiri belok kanan. Nah, itu tuh kayak siapa? Kayaknya kaummu itu. Aduh, belum dong. Ya kan nanti kan jadi kaum the power of emak-emak. Oke Pak, Bang, ini saya masuk di terkait tentang masalah tilang manual tadi. Perhatian apa itu? Walaupun sebelumnya Pak Tukul udah nyampaikan sedikit tadi, apa aja yang jadi perhatian kita Bang di tilang manual? Tilang manual ini. Untuk di tilang manual ada 7 prioritas yang akan dilaksanakan penindakan. Yang pertama itu pengendara di bawah umur, yang kedua melawan arus, yang ketiga kecepatan melebihi ketentuan, yang keempat berkendara saat menggunakan HP atau dalam keadaan mabuk, yang kelima kelebihan muatan atau overdependensi, yang ketujuh melanggar lampu lalu lintas. Oke. Wah, kalau gitu Bang, pelanggaran semua tuh di depan Bang. Banyak nih Bang. Jadi ini jadi perhatian kita. Wah, hari ini kita di luar sana coba untuk lebih bijak dalam berkendara. Benar. Kenapa itu mesti kita lakukan? Karena dengan kita safety itu sama dengan menjaga yang lain. Begitu ya. Padahal Pak Polisi ini juga nggak mau repot-repot turun ke lapangan untuk ngerapiin itu, ngurusin itu. Tapi ya kenapa? Biar masyarakatnya aman, jadi beliau harus turun. Itu kan untuk diri kita juga sendiri. Benar. Helm tuh safety buat diri kita sendiri. Oke Bang, kita pindah ke Bang Saipul. Bang Saipul terus nih dia jadi. Kan sebelah Oke, benar. Kalau selama ini penilangan yang paling banyak didominasi kalangan apa tuh Bang? Biasanya PNS Bang. Wah. Ya, persentasenya kebanyakan itu swasta 75%. Swasta Bu. Iya. Berarti PNS kita rajin ya. Rajin. Ada sebagian kecil. Ada juga. Atau lewat belakang Bang. Oh iya kan ada jalan belakang dapat helm. Ini apa ya tadi Bang? Maksudnya di wilayah mana aja nih yang paling rentan ada titik tilang? Yang paling banyak pelanggaran. Untuk di daerah, kalau untuk di Kecamatan Penajam di dekat pelabuhan. Dekat pelabuhan. Petung juga saya dengar gitu Bang. Ya, saat hari pasar itu biasanya ramai itu. Iya itu banyak tuh biasanya. Jadi ini jadi atensi kita Bang ya, bahwa memang jangan sepelehkan penggunaan keselamatan ya. Nah, hari ini Pak Tukul sendiri melihat fenomena masyarakat kita, haruskah kita turun Pak? Harus ditanya harus. Kenapa harus? Yang pertama, semenjak adanya COVID kemarin kan jadinya kita tidak akan melaksanakan penindakan. Iya, memang nggak ada sama sekali Bang. Tidak ada sama sekali karena kita ikut ada TR dari Mabes Polri tidak boleh melakukan penindakan. Kemudian setelah COVID selesai menjadi dari pandemi menjadi endemi. Yang Bapak sampaikan tadi bahwa memang jumlah pelanggaran kita semakin meningkat. Korban juga. Korban kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas yang sangat tinggi misalnya mau meninggal dunia. Langsung MD gitu ya. Berat, sangat banyak sekali. Meningkat ya Pak ya. Dan ini harus sangat meningkat, pelanggaran meningkat, kecelakaan meningkat. Jadi itu mungkin karena dinilai dari situ pimpinan kita kemudian menurunkan surat telegram untuk melaksanakan tilang manual. Untuk melakukan tindakan. Kayak saya sepakat Bang. Masyarakat itu agak susah-susah. Nah, nunggu polisi. Benar ini agak sebelum briefing tadi kan kita ngobrolin tuh. Masyarakat kita itu saya pengen buka aja deh. Masyarakat kita itu kadang tunggu ada polisi ya. Baru takut ya. Padahal maka keselamatan diri sendiri. Iya, keselamatan diri sendiri. Kita bisa lihat jadi pada saat tertibnya khususnya di Penajam ini. Bisa kita lihat pagi misalnya pada saat pengaturan lintas kita lihat pakai helm semua. Setelah 7:30 ke atas ya sudah mulai satu keluar begitu. Sudah mulai kelihatan ya, aslinya kelihatan. Jadi mereka ini takutnya sama polisi doang. Harus ditungguin. Padahal harus ditungguin. Bukan polisi bukan mesti ditakutin, yang ditakutin itu ketika kamu melanggar. Begitu ya. Ya tapi hari ini kita nggak bisa bilang apa ya, hari ini memang
kondisi masyarakat kita bukan cuma terjadi di Penajam sebenarnya. Di daerah luar daerah juga begitu. Dan kita berharap masyarakat kita bisa lebih peduli, aware lagi tentang masalah keselamatannya. Bicarain tentang masalah denda. Nah, yang bicara denda ini. Ya, karena ini pasti orang kepo nih. Dendanya apa ya? Dendanya gimana nih? Mahal atau murah? Silakan. Ya, Bang Saiful. mahal nggak sih, Bang? Punya. Nah, karena saya pikir ya, saya beberapa kali diskusi dari daerah-daerah lain itu dendanya besar-besar, Bang. Untuk denda sendiri sebenarnya tergantung dari pendapatan daerah. Oh, tergantung. Kalau untuk di PPU benda terbesar itu balapan liar itu. Balapan liar. 750.000 dendanya. 750.000. Nih anak-anak motor yang sembarangan, trek-trekan bukan di sirkuit, yang sudah ditentuin atau bukan karena event, buat event atau buat event sendiri jalan raya, hati-hati. Kalau bukan pada tempatnya. Sama yang knalpotnya suka breng-breng gitu Bang. Iya gitu Bang ya. Itu masuk kena ya, Bang? Itu kena termasuk dalam kelengkapan dari kendaraan. Kelengkapan dari kendaraan. Kelengkapan kendaraan bermotor keluar dari dealer kan sudah standar, standar. Jangan dikurang-kurangin atau ditambahin. Tambah yang aneh-aneh itu knalpot membreng. Iya, saya agak ada bising. Itu mengganggu soalnya. Bising banyak. Termasuk kecepatan berlebih tadi ya. Abang sampaikan tadi kecepatan berlebih. Nah ini juga poros masalahnya. Ini juga edukasi buat anak-anak yang masih belum di usia yang matang buat bawa motor tuh nggak boleh loh. Nanti kena tikung sama om polisi. Om polisi. Nah, ini kepo nih sedikit. Gaya mana sih Bapak polisi ini mengetahui kalau pengendara tersebut di bawah umur? Apa udah belajar atau gimana, Bang? Biasanya setelah penindakan kali ya? Atau gimana, Bang? Atau kelihatan kita lihat dari ini aja pada saat mengendarai bermotor kan kelihatan kan fisiknya. Fisiknya pada saat mengendarai anak-anak kelihatan kakinya sampai nggak bisa menjangkau ini itu kelihatan sekali. Karena kan ada tes psikolog juga tuh kalau mau buat SIM, jadi pasti ketahuan. Benar. Ini saya ada sedikit, Bang. Saya bicara tentang pengalaman. Saya agak sedikit bingung ya. Saya coba jalan di salah satu tempat yang sunyi. Ada orang tua yang dengan bangganya dia lagi ngajarin anaknya yang masih sekolah, masih SD mungkin ya, atau masih di bawah umur dengan membawa kendaraan. Saya ngerasa gini, wah, bukan kita senang ya kita senang anak kita bisa bawa kendaraan, tapi secara tidak langsung itu bisa membahayakan anak-anak kita kalau memang belum cukup umurnya. Nah, ini jadi perhatian. Ada beberapa wilayah yang ada di daerah-daerah yang sepi, biasa orang belajar. Kalau dia tua nggak jadi apa-apa. Kalau yang masih SD, Pak, masih SMP, masih bawah umur lah. Dengan bangganya orang tuanya mengajari, padahal secara tidak sadar sebenarnya dia sedang membahayakan anaknya sendiri. Kalau mungkin diajarin nggak apa-apa, tapi jangan dibawa keluar. Bukan kalau misalkan di bawah umur tidak boleh membawa itu. Nanti kalau rentannya sih lebih gini ya. Rentannya lebih ke wilayah sih. Saya ngelihatnya rentannya lebih ya ketika bapak dan ibunya tidak ada di rumah dan kendaraan ada di pegang, dia bisa pakai jalan, Pak. Dan ini kan banyak kejadian, nauzubillah ya, bukan jangan sampai terjadi di keluarga penonton dari Sampul Said, tapi kita berharap ini menjadi nilai edukasi bahwa berikan pendidikan berkendara ke anak-anak di waktu yang tepat. Benar. Karena kapan kita menggunakan kendaraan bukan di waktu yang tepat, di umur yang tepat dan di aturan yang tepat, itu bisa membahayakan pengendara itu sendiri dan orang lain. Betul. Nah, ini jadi perhatian dan jadi atensi kita sama-sama. Benar. Karena laka lantas di Penajam Pasir Utara ini lumayan banyak ya anak di bawah umur ya, Pak. Pak, izin sedikit untuk anak-anak muda kita. Metode apa yang hari ini, pendekatan apa yang dilakukan lantas sendiri untuk anak-anak muda khususnya di pelajar? Kan banyak, Pak, pelajarnya ini sekolah sudah mulai aktif nih, mau mulai aktif, terus kemudian ya dominasi pengguna kendaraan juga lebih banyak didominan anak-anak muda pelajar, kan, ya pelajar lah gitu, Pak. Baik, jadi untuk saat ini ya metode yang kita ikuti misalnya untuk unit Dikiasa yang saya pegang sehari-hari, kita
ada waktu-waktu tertentu kita berkunjung ke sekolah-sekolah. Oh, lakukan sosialisasi. Sekolah-sekolah melakukan sosialisasi ya mulai Polsanat, TK, kemudian sampai ke TK, Pak, sampai pelajar TK, SD, kemudian SMP, SMA. Jadi kita masuk semua. Melakukan sosialisasi itu. Ya, melakukan sosialisasi, kemudian menjadi pembina upacara juga setiap hari Senin. Jadi ada jadwal begitu, Pak ya? Ada jadwal. Maksimal banget sebenarnya udah himbauannya. Tinggal upayanya udah ya itu. maksimal. Tapi harap bersabar untuk sekolah-sekolah yang lainnya karena giliran bertahap. Kita akan mendatangi sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan sekolah juga harus peduli untuk keselamatan siswa-siswanya gitu ya. Kalau dia udah cukup umur belum punya SIM, jangan diizinkan pakai kendaraan. Ya, karena keselamatan adalah tanggung jawab bukan polisi saja. Yes. Kalau di sekolah kita dengan sekolah di rumah pun harus ada yang bertanggung jawab, yaitu orang tua. Bahkan diri kita sendiri yang paling utama ya, dengan menggunakan kelengkapan keselamatan dalam berkendara. Kayaknya saya minta saudara saya di sana ini metode yang beda. Bapak Nono, ada yang mau ditanya Pak Nono? Ada, mungkin ini. Di tilang manual nanti motor listrik kena tilang juga nggak? Karena kan yang pakai sepeda listrik Pak. Kendaraan motor listrik. Ya pokoknya kendaraan listrik lah. Sebenarnya itu kategorinya tetap kendaraan Pak ya. Karena yang membedakan cuma bahan bakarnya. Apabila melaksanakan pelanggaran tetap kita adakan penindakan. Oke, karena kan tuh banyak tuh anak-anak yang sudah bawa sepeda listrik ke jalan raya, itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Kalau sepeda listrik mungkin kita himbau nanti untuk sepeda listrik agar dimakan di daerah lingkungan perumahan atau jangan dijalankan di jalan raya. Karena kan mereka tuh nggak ada suaranya. Iya. Motor listrik apabila melakukan pelanggaran tetap dilaksanakan penindakan dengan tilang. Motor listrik ke jalan harus pakai helm Pak ya? Tetap memakai helm, mempunyai SIM dan tetap semua sama dengan motor. Yang bedanya cuma bahan bakar. Nggak ada bedanya. Kendaraan. Kayaknya beli motor listrik itu kan mahal Pak ya. Masa nggak bisa beli helm gitu? Makanya. kayaknya motor listrik dengan hari ini kan sampai 20-an juta lebih ke atas ya. Masa nggak bisa beli helm? Tapi biasanya helm kan dapat hadiah. Iya, dapat di dealer dapat hadiah. Dealer itu tetap memberikan helm. Semua standar semua lengkap. Berarti tinggal makan ya. Akal-akalan aja dari kemauan diri sendiri. Nah, ini harus lebih aware nih sama keselamatan. Iya, kita ulangin lagi sebenarnya bahwa memang ini bicara tentang kepedulian diri kita sendiri. Karena kita peduli dengan diri kita sama dengan peduli dengan orang lain gitu. Oke, kita sampai di titik penghujung. Pertanyaan saudara saya tadi Nono tentang listrik, saya nggak kepikir betul benar tuh. Motor listrik itu kan mulai rame nih, sudah mulai rame satu-satu. Jangan sampai bintang-bintang pakai listrik terus kemudian dianggap motor, dianggap sepeda gitu. Dianggap sepeda. Nah, ini menarik ini bahwa ketika memang speknya itu spek motor ya pasti akan tetap ditilang dengan aturan yang ada ya pastinya gitu Bang ya. Karena yang bedakan cuman bahan bakarnya aja. Oke, di momen terakhir kita minta statement penutup dari masing-masing narasumber dan juga dari co-host. Oke, kita mulai dari Bang, statement terakhir atau hal yang bisa disampaikan ke masyarakat kita. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian dari saya cukup sederhana. Tetap jaga keselamatan dan peraturan berlalu lintas karena kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran lalu lintas. Singkat, padat dan jelas pokoknya. Cantik. Ini Pak Tukul juga ini bingung nih. Aku kasih. Beliau Pak, sedikit himbauan atau statement terakhir buat masyarakat kita. Baik, kurangi pelanggaran lalu lintas, taati peraturan lalu lintas, keluarga menunggu di rumah. Asik. Saya nih yang udah siap semua ini kayaknya ini. Saya pikir tadi Pak Tukul nggak siap, sudah siap duluan ya. Saya yang tidak siap itu. Mantap. Oke, Mei. Aduh. Taati peraturan lalu lintas karena upaya dari Pak Polisi sudah maksimal, tinggal kalian lagi yang menjaga keselamatan diri kalian dan juga orang lain. Mantap. Taat dalam berlalu lintas bukan kepentingan
orang lain, tapi kepentingan diri kita. Dengan kita taat berlalu lintas sama dengan kita menjaga seluruh lingkungan kita. Saya Tasan. Saya Mei. Undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.